ada nggak sih Kak kayak bantuan-bantuan gitu tentang biaya atau mungkin persiapan atau mungkin info gitu kan tentang perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih lanjut gitu kan. Itu ada nggak sih kayak bantuan-bantuan kayak gitu? Oh, banyak banget, bukan ada lagi ya, banyak banget. Kalau ngomongin biaya dulu ya sebelum bantuan akademik. Kalau bantuan biaya yang paling gampang itu sebenarnya sekarang ada KIP kuliah. Kalau mungkin kita dulu akrabnya dengerin namanya bidik misi ya, tapi kan udah 2 tahun terakhir ganti nama namanya jadi KIP kuliah gitu. KIP kuliah itu menurutku bantuan beasiswa yang paling gampang, di mana kalian akhirnya dapat free uang kuliah gitu, nggak perlu bayar uang semester segala macam, dan kalian juga bakal dapat uang bulanan. Uang bulanan ini gimana kalian bisa ngatur-ngaturnya aja sih, soalnya di tiap universitas beda kan, dapatnya berapa, bakal beda-beda. Dan gimana kalian bisa ngatur-ngatur ya, mana buat tempat tinggal, mana buat makan gitu kan. Selama kalian nggak boros sih harusnya cukup-cukup aja gitu ya. Dan caranya pun cukup mudah gitu, kalian tinggal gimana kalian mau repot apa enggak gitu ngurus surat-surat keterangan nggak mampu ke desa atau kelurahan gitu ya. Kalau nggak terus ngurus bekas-bekas lainnya kayak misalnya foto rumah, pajak rumah, listrik dan lain-lain lah pokoknya. Emang dokumen yang diperlukannya banyak, tapi tinggal masalah kalian mau ngurusnya apa enggak gitu. Nggak ribet, tapi banyak gitu yang disiapkan. Itu yang paling mudah ya, KIP kuliah. Terus kalau misalnya nggak mau KIP kuliah lah gitu, mungkin terlalu mengikat sama pemerintah gitu, harus takutnya bakal ada ini itu segala macam. Kalau misalnya dia nganggep kayak gitu ya, nggak mau itu, terus mau cari yang lain silakan gitu. Banyak kok beasiswa lainnya yang biasanya per semester dapatnya gitu. Per semester dapatnya itu mungkin secara garis besar yang ngasih itu biasanya perusahaan-perusahaan besar, kalau nggak alumni di kampus tersebut gitu. Itu bisa kalian cari. Kalau nggak juga bantuan dari pemerintah daerah tertempat, itu juga banyak juga beasiswa kayak gitu. Cuma biasanya beasiswa yang kayak gini baru bisa didapetin setelah kalian semester 2. Jadi bakal repotnya adalah kalian harus bisa bertahan hidup dulu di semester pertama nih, karena nunggu nilai keluar, dan mereka baru bisa daftar kalau misalnya nilai IP di semester pertama udah ada gitu minimal kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak mau yang kayak gitu juga, banyak kok opsi pendidikan tinggi lainnya gitu, yang emang dari univnya emang ngasih gratis gitu ya. Ada beberapa politeknik negeri yang emang membebaskan biaya kuliahnya, tapi biaya bulanannya tetap harus cari sendiri, ada kayak gitu. Ada juga beberapa univ yang emang ngasih beasiswa untuk yang anggapannya kurang mampu, itu bisa juga. Tapi semua yang beasiswa ini kuncinya satu gitu, secara akademik yang memenuhi. Secara akademik emang kalian punya kemampuan, kalian punya kapasitas. Jadi selama kalian mau belajar dan kalian mau meningkatkan nilai kalian, beasiswa itu bakal datang dengan sendirinya menurut gue gitu. Beasiswa itu banyak, tinggal kalian pilih mau yang mana yang paling menguntungkan buat kalian. Tapi dengan catatan kalian harus pinter, harus bisa bersaing dengan orang-orang lain lah gitu. Nah sekarang balik lagi ke bantuan akademik gitu ya. Gimana sih cara mempersiapkan dirinya kita gitu. Ini juga sering yang dipertanyakan sama anak-anak siswa SMA ya gitu ya. Kamu mau kuliah tapi nggak ngerti apa-apa, mau ikut les nggak bisa gitu kan, uangnya nggak ada, mahal. Apalagi yang di daerah bukan daerah kota gitu ya, tempat lesnya jauh, mahal gitu, waktunya susah segala macem. Ada nggak solusi lainnya? Nah sekarang tuh udah banyak banget platform online yang nggak aku sebutin lah mereknya gitu kan ya. Ada banyak banget platform online yang menyediakan materi gratis gitu ya, mulai dari pembahasan soal, pembahasan materi, tryout gratis, itu udah banyak banget dan semuanya bisa dicari di internet lengkap. Apalagi kalau sekarang nih di musim-musim semester 2 kayak gini ya, sampai menjelang nanti tes, itu bakal banyak banget biasanya yang ngadain tryout gratis, terus ada pembahasannya gitu, dan semuanya free. Nah sekarang tinggal gimana kalian mau usaha mencarinya itu aja gitu, mencari tahunya. Kalau misalnya susah nih ngakses internet, nggak bisa tiap hari, bisanya paling ngakses buat sosmed doang, ada paket sosmed doang kan gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, di platform macam Instagram, Facebook pun itu banyak infonya tersebar gitu, tinggal kalian gimana mau nyarinya aja. Dan
itu tuh benar-benar sungguh bermanfaat ya menurut dia. Soalnya benar-benar cukup rinci, semua pertanyaan akhirnya bisa dijawab di situ juga. Nah, cuma minusnya mungkin kalau misalnya kita bingung nontonnya, kita bingung nyimak pembahasannya, nggak ada tempat yang bisa kita tanya, gitu. Nah, ketika kalian nggak ada tempat yang bisa ditanya gini, saranku adalah cari orang di sekitar kalian yang memang mempunyai pendidikan lebih tinggi gitu. Silakan tanya, manfaatkan mereka sebaik mungkin gitu. Kayak, Kak, ada soal ini nih nggak bisa, bantuin dong, tanya aja gitu. Mereka pasti bisa jawab kok gitu. Soalnya notabene soal seleksi masuk itu cukup lebih mudah dibanding soal-soal ketika udah di universitas. Dan mereka pasti bisa menjawabnya, yakin lah tuh gitu. Jadi ya kalau kebetulan ada orang-orang yang cukup berpendidikan tinggi di lingkungan kalian gitu ya, dimanfaatkan aja untuk nanya-nanya untuk belajar gitu ya. Kalau misalnya nggak ngerti dari yang online, tanya ke mereka, kayak gitulah kurang lebih sarannya ya. Dan dan terakhir yang paling penting adalah biasakan membaca sih. Bebas misalnya dari internet, mau dari koran, mau dari buku gitu. Dari hal apapun yang bisa dibaca, biasakan membaca tiap hari. Ini buat ngebantu otak kalian sebenarnya buat lebih terbiasa aja. Jadi ketika kalian nanti belajar, kalian nggak kaget dan lebih cepat nangkepnya. Kayak gitu, itu saranku sih. Dan semuanya free gitu kan, gratis. Jadi nggak usah mikir dia. Banyak banget berarti ya. Tadi ternyata kuliahnya bisa gratis, bahkan kalau yang KIP tadi dapat uang ya Kak, dapat uang saku, iya gitu kan, malah udah mau sekolah kuliahnya gratis, dapat ilmunya, dapat uang saku buat biaya hidupnya gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya Kak, kalau misalkan kita akhirnya nggak bisa kuliah karena terkendala biaya, karena sebenarnya biaya tuh banyak yang ngasih ya kayak. Bener, banyak banget yang ngasih. Balik lagi tinggal kita mau usaha apa enggak gitu. Kita mau usaha ningkatin akademik kita apa enggak gitu. Mereka juga nggak mau cuma-cuma kan. Masa iya gue ngasih ke orang yang nggak mau usaha gitu kan. Kita juga nggak mau kan ngasih duit ke tiba-tiba orang yang datang, Pak minta duit dong gitu. Nggak mau kan ngasih kan. Iya. Siapa lu gitu ya? Iya benar, kayak siapa lu gitu. Tunjukin dulu lu ngapain baru gue kasih duit gitu kan biasanya. Sama gitu. Mereka pun juga kayak gitu. Benar-benar Kak. Terus tadi juga ini juga ya tentang belajar juga. Tadi mungkin kalau misalkan mau dapat beasiswa harus pinter, harus nilainya bagus. Ya nggak masalah juga ya Kak. Karena tadi aja misalkan buat masuk aja, kalau mau buat tes gitu latihannya bisa dari platform online sebenarnya, dari internet banyak, gratis pula gitu ya. Dan sebenarnya mungkin ini ya Kak, sebenarnya semua orang tuh bisa nggak sih Kak? Kayak kadang kan suka ada mindset, ada pemikiran kayak aku mah emang sudah terlahir untuk bodoh, wes kasarnya gitu ya. Udah nggak bisa dibandingin sama orang-orang itu mah, udahlah ini mah lapur misalkan gitu kan, kadang ada kan. Itu sebenarnya nggak gitu nggak sih Kak? Atau sebenarnya gimana gitu? Kalau aku percaya semua orang tuh pintar. Soalnya nilai UN fisika aku aja dulu cuma 35 kok. Aku bisa masuk ITB yang teknik gitu kan. Tinggal mau usaha aja gitu. Jadi teman-teman, nilai fisika Kak Fadil aja 35 masuk ITB, yang dimana ITB itu fisika banget ya Kak? Ya, teknik banget lah, pasti butuh fisika, butuh matematika kan. Aduh. Dan Kak Fadil bisa masuk, dan bahkan bukan cuma masuk ya, bertahan dan sampai lulus gitu. Iya, sampai cuma masuk doang. Meskipun bertahannya tersiap-siap, tapi bertahan lah ya. Tapi intinya semua itu bisa dipelajarin lah gitu. Nggak ada orang yang bodoh tuh, nggak ada. Semua orang tuh pintar, cuma tinggal gimana kita menemukan cara yang tepat buat belajar aja gitu. Semua punya cara masing-masing. Kan kayak kalau istilah yang terkenal kan nggak mungkin kita nyuruh ikan buat nggak mungkin kita nyuruh ikan buat manjat pohon kan. Iya, benar. Ya kan, karena mereka bisanya renang gitu. Ya gitu lah, kalian temukan caranya masing-masing aja gitu. Semuanya bakal pintar pada waktunya kok. Jadi buat teman-teman, kalian semua pintar, tapi cari tahu cara
apa ya, cara kalian belajarnya gimana? Karena Cara kalau ngembangin diri aku kalian suka, gitu ya. aku suka ngedenger itu ini Kak, semua orang tuh spesial, jadi jangan sama-samain. Bener, nggak usah tuh insecure, aduh aku nggak bisa gitu kan, nggak usah gitu, nggak rugi lah gitu kan, nggak ada untungnya insecure kayak gitu kan. Bener. Nah, jadi buat teman-teman, pokoknya kita dapat banyak dari ini kali ya, dari yang kali ini gitu kan. Ternyata bantuan tuh banyak, biaya itu bukan jadi masalah. Terus juga kalau bingung, aduh aku ngerasa nggak siap, sebenarnya ada banyak bantuan juga dari mulai platform online. Dan ini aku mungkin iklan dikit kali ya. Jadi teman-teman Boleh. itu di Cinta Asih juga bakal ada namanya sekolah kembara. Sekolah kembara itu mirip sama Abiora. Jadi kayak buat teman-teman mungkin pernah dengar bimbel gitu kan, rumah belajar atau segala macam lah ya, yang bisa bantuin teman-teman persiapan buat lanjut ke pendidikan yang lebih lanjut ya, pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini tuh ada namanya sekolah kembara. Mungkin kalau teman-teman mau cari-cari aja infonya kali ya, harusnya sih teman-teman tahu gitu. Untuk kalian yang di daerah Cinta Asih dan sekitarnya, aku merekomendasikan harus ikut sekolah kembara. Ini Kak Fadil udah rekomendasi sih, fix ya harus ikut sih kalian. Wajib lah pokoknya. Kapan lagi kan dapat fasilitas cuma-cuma gitu kan. Tinggal gratis juga. Buktiin aja gitu kan. Free datang dan bisa dapat banyak pelajaran, banyak pokoknya banyak yang bisa kita dapetin. Wah, gila sih. Banget. Wajib lah jadi, pokoknya ya. Betul, harus. Ya. Jadi teman-teman dari podcast kali ini kayaknya banyak banget yang kita dapetin. Ngomongin tentang pendidikan itu apa, dari awal apa sih manfaatnya kita lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Terus juga dari kita udah ngedengerin pengalaman dari Kak Fadil, terus juga menurutnya Kak Fadil yang pengalamannya kece parah sih, bisa banget kita contoh. Ada tips-tipsnya juga buat teman-teman tadi tentang caranya buat merayu, melobi orang tua yang mungkin istilahnya udahlah gak usah kuliah, gak usah lanjut, udah langsung kerja aja gitu kan. Ada banyak tips-tipsnya, banyak banget pokoknya yang kita dapat dari Kak Fadil. Dan mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita akhiri, karena mungkin podcastnya juga udah lumayan panjang ya, kan teman-teman mungkin kalau panjang-panjang jadi ngantuk atau gimana ya, bosan atau gimana ya, atau mungkin jadi nggak sabar buat belajar Kak, buat langsung mulai gitu kan. Bisa juga. Jadi Kak, terakhir mungkin dari Kak Fadil ada pesan nggak buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini? Ya, pesan buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, terutama buat yang masih di usia masih ya. Pesanku ya, kalian itu semua spesial, benar tadi kata Naban, semua kalian itu semua spesial, kalian itu punya hal unik dalam diri kalian gak usah ragu, kalian gak usah takut sama omongan orang gitu. Tinggal dorong terus kemampuan kalian, maksimalkan kemampuan kalian, maksimalkan bakat kalian, dan kalau misalnya kalian percaya sama hal itu, suatu saat kalian bakal jadi orang sukses gitu. Gitu ya sih, jadi jangan lupa tetap berusaha. Mantap. Kalian semua spesial, jangan lupa buat berusaha. Oke. Pesan dari Kak Fadil tadi, jadi ini kali ya, akhir dari podcast kita kali ini. Makasih. Sama satu lagi, lupa mau promosi juga. Ada lagi. Tambahan. Oke, kalau buat pendengar non SMA kali ya, atau boleh Kak. Ya, kalian kalau misalnya penasaran sama Abiora Institute itu apa sih gitu kan, atau mau ngajak collab mungkin ya ke depannya, gampang banget, kalian bisa lihat kalau di website, kalian bisa ketik www.abiwara.org, bisa lihat di situ kegiatan kita ngapain, atau misalnya mau lihat dokumentasi kegiatannya, bisa lihat juga di Instagram di abiwara.institute. Kalau misalnya mau nanya, tinggal DM aja gitu. Nanti bakal ada teman-teman relawan juga yang bakal menanggapi juga. Dan juga jangan lupa follow kegiatannya Naban tadi, Sekolah Kembara. Udah ada belum sih? Benar. Sekolah Kembara udah ada akunnya belum? Akunnya belum, nanti ya diinfoin. Nanti follow pokoknya. Follow. Oke.
Jadi buat teman-teman yang penasaran buat tentang Abiwara, itu bisa dicek websitenya, bisa dicek juga Instagramnya. Yang penasaran buat sekolah kembara, khususnya buat teman-teman yang dicintasi, langsung datang aja ke MA Anwarur Rahman, di sampingnya ada rumah Pak Majid. Nah, datang ke situ. Harusnya sih ada. Ada cita-cita. Oke. Jadi teman-teman tadi udah kita dengerin semuanya, dan pesan Kak Fadil tadi mungkin jadi akhir dari podcast kita. Makasih banyak buat Kak Fadil yang udah nyempetin waktunya di tengah kesibukannya nih Kak. Terima kasih juga nih udah ngundang. Udah senang banget bisa sharing gini. Sama-sama. Kan Kak Fadil udah banyak banget sharing, banyak lah yang udah kita dapetin gitu kan. Dan makasih juga nih buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast Si Bades kali ini dari awal sampai akhir. Semoga semuanya bermanfaat dan kita juga bisa terus mendapatkan pendidikan, berubah menjadi lebih baik, bermanfaat sebanyak-banyaknya. Oke, sekian aja. Aku pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.